Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Oke kawan-kawan semua, bahasan kita kali ini adalah mengenai asam nukleat. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai protein, di mana struktur kuartaner dari protein ini ditentukan oleh struktur primernya. Tentu kita harus bertanya, struktur primer ini ditentukan oleh apa? Nah, inilah fungsi asam nukleat di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita, asam nukleat terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik acid, asam ribonukleat dengan gula yang deoksiribosa. Kemudian ada RNA atau ribonukleik acid. Nah, perbedaan dari kedua ini hanya pada gugus gulanya, di mana ada kata kuncinya deoksi. Yang pertama adalah gula deoksiribosa, kemudian ada gula ribosa. Nah, apa perbedaannya? Yakni terletak pada cincin nomor 2, cincin karbon nomor 2. Karbon nomor 2 pada cincin gula ini awalnya memiliki OH pada gula RNA, pada RNA ribosa. Namun ketika bentuk DNA ada kata deoksi, artinya terjadi pelepasan oksigen di sana. Jadi untuk DNA sendiri, gula pentosanya tidak memiliki atom O pada karbon kedua. Nah, kemudian nukleotida ini merupakan salah satu makromolekul. Tentunya karena dia makromolekul, artinya memiliki polimer dan monomer. Di mana polimer dari asam nukleat kita ketahui dengan nama polinukleotida. Dari kata poli dan nukleotida. Poli berarti banyak, nukleotida artinya monomernya. Jadi untuk monomer dari polinukleotida adalah nukleotida itu sendiri. Di mana monomer ini tersusun atas 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua ada gula ribosa. Gula pentosa. Tentu kawan-kawan masih ingat mengenai gula pentosa, yakni gula yang memiliki 5C dari kata penta, 5 karbon. Kemudian yang terakhir adalah basa nitrogen. Nah, yang penting di dalam bahasan ketiga penyusun monomer dan polinukleotida adalah pada basa nitrogen, di mana yang membedakan struktur antara yang menjadi pokok dari struktur DNA maupun RNA ada pada basa nitrogennya, di mana basa nitrogen ini nanti akan menjadi template atau akan menjadi blueprint bagi asam amino, rantai asam amino yang harus dicetak oleh tubuh. Nah, kita berpindah pada bahasan mengenai basa nitrogen, di mana basa nitrogen itu sendiri terbagi atas 2.
ada basa nitrogen purin dan ada basa nitrogen pirimidin. Nah, kita mengenal simbol seperti A, G, T, C, dan U pada struktur DNA. Nah, itulah yang dinamakan dengan basa nitrogennya, di mana A merupakan adenin, G merupakan guanin, C merupakan sitosin, T merupakan timin, dan U merupakan urasil yang hanya ditemukan pada RNA. Kemudian dari dua kelompok ini, tadi sudah saya sebutkan jenis-jenis dari basa nitrogen nanti dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah basa nitrogen dengan jenis purin, kemudian ada pirimidin. Perbedaannya hanya kepada cincinnya, cincin karbon yang menjadi penyusun dari basa nitrogen tersebut. Di mana untuk purin di mana cincin dari purin itu sendiri terdiri atas dua ring, yang untuk pirimidin itu sendiri hanya terdiri atas satu ring atau satu cincin. Dan karena dia namanya adalah basa nitrogen, jadi memang ada atom nitrogen yang terletak pada struktur inti cincin tersebut, sebagaimana contohnya di atas dan yang di bawah. Untuk purin sendiri kita mengenal dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah adenin dan guanin. Atau disimbolkan dengan A dan G. Untuk pirimidin sendiri ada tiga. Pertama adalah sitosin, kemudian ada timin, dan urasil. Di mana pada struktur DNA kita temukan hanya sitosin dan timin, sedangkan di RNA timin akan digantikan oleh urasil dengan simbolnya ini boleh S atau C, timin T, dan urasil U. Nah, struktur DNA itu sendiri nantinya akan saling terbalik, double helix, dan mereka nanti akan berpasangan satu dengan yang lainnya, di mana adenin akan berpasangan dengan timin atau urasil. Pada saat pembacaan dari DNA menjadi RNA, nanti timin akan dibaca menjadi urasil, kemudian guanin akan berkaitan dengan sitosin. Oke, kemudian bahasan selanjutnya yakni terkait dengan struktur dari polinukleotida, di mana strukturnya adalah double helix, artinya ada dua rantai yang nantinya akan melipat menjadi struktur helix. Dan lipatan ini akan dimungkinkan jika kedua pita tersebut memiliki arah yang berbeda. Oleh mana itu, mari lihat contohnya, yakni saya memiliki polinukleotida di sini, yakni merah adalah gugus fosfat, yang hitam merupakan gula ribosa, dan yang biru merupakan basa nitrogen. Di mana ini merupakan rantai dari polinukleotida, satu pita saja. Nah, terkadang pada bahasan DNA nantinya kita akan mengenal dengan istilah 5' dan 3'. Apa itu 5 dan 3? Ini tergantung dengan ujung dari pita tersebut. Di mana bagian 5' ditentukan oleh bagian terluar yang berikatan dengan atom karbon yang kelima. Nah, untuk mengetahui letak karbon tersebut, mari kita kembali kepada struktur basa nitrogen yang pada dasarnya adalah pada struktur gula ribosanya, pada dasarnya adalah gula pentosa. Kemudian ada O, oksigen yang menjadi bagian paling atas. Setelah oksigen ada karbon 1, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat, dan karbon kelima. Nah, kita kembali kepada struktur ini, di mana fosfat di sini berikatan dengan karbon nomor 5. Dan pada ujung satunya tidak berikatan lagi
dan ini merupakan karbon nomor 3. Sehingga pita ini dapat kita baca adalah 5' ke 3'. Seperti itu pembacaannya. Nanti pada struktur lebih lengkapnya lagi, kita biasa mengenal istilah seperti 5A, G, T, A, 3', dimana artinya pada ujung 5 pertama mengikat adenosin, kemudian ada guanin, ada timin, kemudian adenin dan seterusnya, seperti itu sampai kepada ujung akhirnya 3'. Dan nanti ini strukturnya akan saling berbalik, akan mirror dan diputar 90 derajat, jadi dia saling berikatan. Nantinya ujung 5 di atas ini dengan pita selain pita sampingnya, pita pasangannya, maka ujung 5 akan ada di bawah dan ujung 3' akan berada di atas. Jadi ini seperti kita balik ke sebelahnya. Nah, kemudian kita mengenal istilah yakni nukleotida dan nukleosida di dalam monomernya. Nukleotida itu sendiri merupakan monomer dari asam nukleat yang dimana tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Namun pada kondisi tertentu terkadang ditemukan nukleosida, yakni nukleotida yang kekurangan fosfat, minus gugus fosfat. Jadi dia tidak memiliki gugus fosfat pada nukleotidanya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.